إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah hamdas syakirin hamdan na'imin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadullu abadan, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Wiqayah yang insyaallah selalu dijaga oleh Allah iman dan Islam kita, sehingga kita punya pengaruh dalam hidup kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, berhak kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita,
nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan panjang umur kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengikhlaskan niat kita untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan perjalanan kita, niat ikhlas kita, sholat kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat dan kita umatnya yang insya Allah masih cinta kepada sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk hamba Allah umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari sama-sama kita melaksanakan perintah Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya, dan mampulah kita untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah, sehingga ketika Allah ambil ruh kita dari jasad kita termasuk hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu saat ketika Nabi memperhatikan situasi kondisi daripada orang Arab, karena sebelum Islam datang peradaban Arab sangat rendah. Manusia banyak yang sesat, masih menyembah berhala, kehidupannya tidak teratur, akidahnya morat-marit, saling bermusuhan. Melihat kondisi seperti ini, maka Nabi prihatin, kemudian beliau bertahanus, menjauhkan diri dari dosa. Pergi beliau ke Gua Hira beberapa hari, dan kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril menghadap Rasulullah SAW, ya Rasul, iqra. Nabi disuruh membaca, tapi Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad. Yang kedua kali tetap jawaban Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Yang ketiga, iqra ya Muhammad, baca hai Muhammad. Tetap Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril langsung mengatakan, iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat surah Al-Alaq yang turun pertama kali ketika Nabi melihat situasi keadaan orang Arab yang begitu amat memprihatinkan. Perjalanan singkat, masyarakat muslimin rahimakumullah, kelahiran ke-40 Nabi beliau mendapatkan ayat pertama, dan perjalanan turunnya Al-Quran selama 23 tahun yang berarti begitu hebat. Perjalanan Nabi kita Muhammad SAW mengislamkan dunia, membawa Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam, yang alhamdulillah sampai saat ini Nabi memberikan warisan, 2 warisan. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Apa kata Nabi? Kuwariskan 2 warisan yang ketika engkau berpegang teguh kepadanya tidak akan sesat selama-lamanya, tidak akan sesat selama-lamanya sampai akhir hayat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Namun perjalanan kita, Al-Quran
sebagai kitab suci kita. Al-Quran yang berisi 30 juz itu pun saudara tahu, andai pernah baca, jika belum pernah membaca tidak akan tahu bahwa Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 78.000 kata-kata. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pernah menghitung huruf daripada Al-Quran itu sejumlah 1.027.000 huruf yang ada dalam Al-Quran. Ini pun andai saudara-saudara pernah membaca, maka saudara akan tahu. Tapi kalau tidak mencintai Al-Quran dan tidak pernah membaca Al-Quran, maka Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah. Nabi pernah berkata, zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumahmu, bukan memperbanyak Al-Quran, tapi hiasi rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari kita untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu ketika kita baca, dalam satu hurufnya ada satu kebaikan dan akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, Allah kasih honor kita. Penghitungan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu bahwa dalam Al-Quran itu ada 1.027.000, maka ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran, Allah kasih honor sebesar 10.270.000. Itu kalau kita cinta Al-Quran, pasti kita baca. Itu kalau kita ingin mendapatkan honor dari Allah, pasti kita baca. Tapi kalau tidak cinta kepada Al-Quran sebagai hiasan saja, maka tidak akan ada apa-apanya bagi diri kita. Dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Artinya, maukah kita belajar membaca Al-Quran? Iqra, bacalah, cukup. Allah perintahkan kita untuk membaca, dan membaca itu artinya kita perlu ilmu. Maka ada ilmu membaca Al-Quran. Ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi ketika kita baca Quran menjadi fardu ain. Artinya wajib kita, kalau kita mengatakan Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka wajib bagi kita untuk melongok, melihat, mengkaji, paling tidak wajib membaca. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Memang Allah menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kamu mengerti. Artinya, kitab suci kita ini berbahasa Arab, maka kita juga perlu untuk belajar bahasa Arab. Kita berkomunikasi dengan Allah wajib berbahasa Arab. Ketika sholat, apa yang kita baca? Rukun, dalam salah satu rukun sholat saja surat Al-Fatihah, maka disitulah kita berkomunikasi dengan Allah melalui suratul Fatihah. Maka Fatihah harus menjadi bacaan yang baik. Andai Fatihah tidak kita baca dengan baik, maka kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan dia sholat kalau Fatihahnya tidak benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mumpung Allah masih beri kehidupan kita, jangan jadikan Quran itu sebagai bacaan setiap Ramadan saja, tapi jadikan Quran ini adalah bacaan dalam kehidupan kita. Kita cinta handphone, mana banyak Quran atau handphone yang kita buka? Pasti jawabannya
semua akan jawab handphone. Maka rugi, karena Al-Quran itu nanti akan menjadi syafi'atnya sahabi. Quran akan sebagai syafaat untuk kita. Quranlah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Andai kita tidak pernah baca Quran, maka kita tidak pernah ditemani oleh Al-Quran, dan sulit kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ibadah kita, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, semua amal ibadah kita laksanakan, tapi Quran tidak pernah kita baca, maka Allah menahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kenapa? Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Wahai Allah, akan rugi kalau kita mengatakan sebagai seorang muslim dan berkitabnya adalah Al-Quran, tapi tidak pernah kita baca, tidak pernah kita amalkan, tidak pernah kita kaji, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Mari, ya Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Mulai saat ini, jangan sia-siakan, jangan tinggalkan Al-Quran di masjid, jangan tinggalkan Al-Quran di lemari kita. Kita buka, kita baca. Seumur kita mungkin masih ada yang belum bisa baca Quran. Jangan malu, karena itu kitab kita, itu pedoman kita, itu undang-undang hidup kita. Maka wajib kita baca, dan wajib menjadi sebuah bacaan yang akan menjadi syafi'an di ashabi, akan menjadi syafaat untuk hidup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tazawwadu min khairizz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bil malaikati musabbihi bi qudsihi wa qala 'azza wa jalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa
والنساء